Hasil terbesar PT PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pilot karena tak kuasa menahan beban utang yang mencapai 24 triliun rupiah. Dan pilotnya Sritex menjadi peringatan keras ambruknya sektor tekstil Indonesia menjadi tantangan pemerintahan baru agar mampu menyelesaikan persoalan di industri garmen dan tekstil secara holistik. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 30 Oktober 2024 dengan tema Menyelamatkan Industri Tekstil bersama saya Yohana Margareta. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Yohana. Dan kita masuk sedikit saja Mas Indra tentang editorial kali ini. Selain tadi hukum yang perlu diselamatkan, ini juga ada upaya menyelamatkan industri tekstil dari kasus Sritex yang pilot hampir 24 triliun ternyata ya. Hutang yang masih ditanggung oleh Sritex ini adalah 24 sekian triliun. Artinya ini memang luar biasa, tapi di awal sebelum kita nanti bedah lebih lanjut, kita harus melihat bahwa ini adalah tidak hanya soal Sritex, ini adalah soal industri-industri tekstil yang lain yang sebelumnya sudah tutup nih. Jadi sebelum Sritex ini sudah ada 7 pabrik tutup dengan mem-PHK total dari 7 pabrik ini 15.000 karyawan. Sementara Sritex sendiri ini kan ada 14.000 karyawan. Sejak 2023 sudah merumahkan 3.000 untuk efisiensi. Artinya ketika banyak karyawan yang kemudian bahkan ribuan tadi itu dilakukan pemutusan hubungan kerja, di situ adalah masalah stabilitas sosial. Di situ ada persoalan ekonomi yang lebih besar. Makanya kita apresiasi ketika Presiden Prabowo mendengar dan tidak perlu waktu lama mendengar soal Sritex ini ditetapkan pilot pada tanggal 21 Oktober, langsung Presiden itu mengeluarkan pernyataan meminta agar 4 menterinya segera menangani persoalan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Indra, mungkin bagi pemirsa yang mungkin baru bergabung atau tidak mengikuti isu ini, seberapa berpengaruh sih kondisi Sritex ini bagi perekonomian Indonesia sehingga harus menjadi prioritas untuk diselamatkan? Kita lihat tadi jumlah karyawan 14.000 karyawan ketika dinaikkan pilot dan itu tutup misalnya ya, kan itu sebuah persoalan yang besar. Ketika kita sekarang bicara saja tanpa ada soal ini, kelas menengah yang turun menjadi kelas menengah rentan, kemudian daya beli mereka lemah, terjadilah deflasi. Nah itu kan berbahaya. Nah ketika artinya roda perekonomian tidak berputar dengan baik, orang tidak mampu beli, itu menjadi persoalan. Sementara pertumbuhan ekonomi kita itu kan salah satu yang tertinggi, bahkan tertinggi adalah konsumsi. Konsumsi. Nah ketika ini kita sudah menurun, apalagi yang bisa kita harapkan? Sementara Presiden Prabowo punya target pertumbuhan ekonomi 8%. Rata-rata Indonesia setelah reformasi ini adalah 5%. 8% adalah target yang sangat bagus, sangat tinggi dan sangat besar begitu. Bagaimana kalau kemudian kondisinya sebaliknya ketika melihat Sritex seperti ini? Jadi ini bukan bicara hanya soal menyelamatkan Sritex dalam konteks perusahaan Sritexnya, tapi ada masalah ikutan. Kita apresiasi betul kemarin Wakil Menteri Ketenagakerjaan ya, Immanuel Ebenezer atau Noel yang kita sering kenal dengan nama Noel, itu langsung datang ke sana di tengah-tengah buruh menyampaikan tidak ada PHK. Ini memang pesan dari Menteri Tenaga Kerja dan tentu saja pesan dari Presiden Prabowo Subianto, tentu saja seperti itu. Bahwa memang ada soal hukum di situ, bahwa Pengadilan Negeri Niaga Semarang memutuskan pilot, itu biar saja berjalan secara hukum. Tentu kita juga tidak mau karena Presiden Prabowo sudah ngomong, lalu ada seperti intervensi di penegakan hukum, tidak. Tentu tidak seperti itu. Tapi menteriannya dicarikan cara untuk bisa menyelamatkan Sritex ini. Menyelamatkan Sritex itu maksudnya menyelamatkan karyawannya ini loh, sebenarnya menyelamatkan karyawannya. Itu yang lebih Presiden juga penting. ini ya sudah memerintahkan 4 kementerian untuk langsung menangani isu Sritex ini. Baik, sebelum kita ulas lebih dalam lagi Mas Indra, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini.
menyelamatkan industri tekstil. Badai yang dihadapi industri garmen dan tekstil di tanah air akhirnya mencapai kulminasi ketika salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan itu tak kuasa menahan beban utangnya yang mencapai 24 triliun rupiah. Disebut kulminasi karena sesungguhnya badai-badai kecil dan sedang terus menimpa sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Situasi yang dialami Sritex ialah cerminan betapa rentan dan sulitnya kondisi yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia. Lebih tegas lagi, pilotnya Sritex menjadi peringatan keras ambruknya sektor tekstil Indonesia. Industri garmen dan tekstil memang terus berada di bawah tekanan yang cukup hebat, baik dari faktor domestik maupun eksternal atau global. Dari dalam, mereka ditekan oleh kenaikan biaya produksi, kenaikan upah minimum, daya beli masyarakat yang terus melemah, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-industrialisasi. Salah satu yang paling disorot ialah kebijakan yang cenderung membuka keran impor produk tekstil dan garmen seluas-luasnya. Ini tentu saja membuat produk-produk luar negeri dapat dengan bebas merajalela di pasar domestik. Di sisi lain, produk-produk dalam negeri terbunuh pelan-pelan lantaran tak mampu bersaing dengan produk luar, terutama dari sisi harga. Pada saat yang sama, tekanan dari eksternal tak kalah keras datangnya. Pelemahan ekonomi global, perang dagang dua raksasa dunia, serta memanasnya geopolitik di sejumlah kawasan di dunia telah membuat pasar dan rantai pasok global terganggu. Bagi industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasar ekspor, itu adalah kenyataan pahit yang menambah beban tekanan mereka. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan sejumlah perusahaan tekstil dan garmen di berbagai wilayah seperti di Bandung, Banten, Tangerang, Pekalongan, dan Sukabumi tak mampu bertahan. Mereka terpaksa tutup karena semakin tak kuasa menanggung tekanan. Sampai saat itu, pemerintah harus diakui masih belum terlalu peduli terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri yang semakin terpuruk. Kini, keruntuhan sudah mulai menjalar ke pemain besar. Sangat kebetulan, Sritex tumbang ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai kerja mereka. Karena itu, kita ingin menantang pemerintahan baru agar mereka mampu menyelesaikan persoalan di industri garmen dan tekstil itu secara holistik. Sritex tentu harus diselamatkan terlebih dahulu mengingat ada potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan pekerja serta efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri tersebut. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan juga bakal memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang selama ini sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar. Akan tetapi, tugas berat dan utama pemerintah sesungguhnya ialah menyelamatkan industri tekstil dan garmen secara keseluruhan. Pemerintah mesti melakukan pendekatan lebih komprehensif untuk merumuskan langkah penyelamatan industri tekstil sehingga ditemukan langkah atau solusi yang tepat dan bersifat jangka panjang. Presiden sudah benar memerintahkan 4 menterinya yakni Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk turun langsung menyelesaikan krisis di Sritex. Mereka diminta menyiapkan strategi dan skema yang paling pas untuk menyelamatkan Sritex. Alangkah eloknya bila kolaborasi itu diteruskan, bila perlu dilembagakan untuk membereskan segudang persoalan yang masih menggelayuti industri tekstil, serta industri-industri padat karya yang lain. Penyelamatan industri tekstil ialah salah satu kunci untuk meredam laju deindustrialisasi di negara ini yang kini terus menghantui. Ya pemirsa, itu tadi adalah topik kita pada pagi ini. Kami undang Anda juga untuk berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif 021 583 99 100.
Pemirsa, masih dengan tema menyelamatkan industri tekstil. Sebelum kita akan bedah kembali bersama Mas Indra Maulana, kita sudah tersambung kali ini dengan Menteri Tenaga Kerja, ada Prof. Yasirli. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, Selamat Prof. pagi, Prof. Terima kasih sudah berkenan tersambung dengan editorial pagi ini. Prof, langsung saja kami ingin mengkonfirmasi sejauh mana update penyelamatan Sritex, bagaimana konsolidasi dengan 3 menteri lainnya, Prof, sampai saat ini? Ya, seperti yang para pemirsa juga sudah mengikuti, memang kasus Sritex ini yang pertama ingin saya sampaikan adalah bukan menggambarkan representasi dari semua industri tekstil ya. Jadi kami melihat ada satu aspek dalam manajemen yang kalau saya sebut sebagai manajemen risiko yang mungkin itu tidak begitu kuat, ya. Sehingga kemudian dengan adanya kasus kemudian masuk ke hukum dipilotkan dan sekarang seperti dari permintaan Pak Presiden bahwa beliau tidak menginginkan adanya PHK. Sehingga sekarang pemerintah hadir untuk mencoba membantu Sritex bagaimana bisa memberikan solusi terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi saat ini. Begitu Mbak Johana. Ya, Prof, sesuai dengan arahan dari Pak Presiden dan sudah disampaikan oleh Kemenaker juga menyampaikan bahwa tidak akan ada PHK. Tapi jaminannya seperti apa untuk tidak terjadi PHK ketika pada akhirnya kan ini denyut perekonomian atau operasional di Sritex terus berjalan seperti itu. Seperti apa jaminannya dan sampai berapa lama kemudian untuk harus menyelesaikan kasus Sritex ini? Ya, sebenarnya untuk konteks Sritex, kondisi perusahaannya sebenarnya secara daya saing, secara pasar itu baik, Mbak Yohana. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada langkah atau kurangnya penguatan dari aspek manajemen risiko, kemudian terkena kasus ini yang menurut kami sebenarnya harusnya itu bisa diantisipasi dari awal. Sehingga ini juga menjadi sebuah lesson learned bagi tidak hanya perusahaan tekstil sebenarnya, semua perusahaan untuk mampu sebenarnya memetakan risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dalam setiap event-event atau kasus yang sedang dihadapi gitu. Ya, jangan sampai kemudian strategi jitunya apa ya, Prof? Strategi jitu dari 4 kementerian dalam waktu dekat ini untuk Sritex sendiri? Iya, sekarang kan kasusnya sudah masuk ke kurator ya. Jadi akan ada komunikasi, pemerintah akan kemudian mencoba berkomunikasi dengan kurator untuk melihat. Karena kami melihat tadi ya, dari segi perusahaannya sebenarnya kemampuan produksinya ada, teknologinya ada, pasarnya ada. Jadi kami melihat ini sebagai sesuatu yang optimis ke depan, ya. Tapi tentu dengan koridor hukum yang ada, ya. Bagaimana kemudian kita punya waktu mungkin sampai kasasi, kemudian kami juga yakin kurator bekerja sama dengan pemerintah untuk kemudian memberikan yang solusi terbaik untuk Sritex. Ya, Prof, sama halnya tadi kami sempat bahas bersama Mas Indra ya, sejauh mana sih dampak yang ditimbulkan dari goyangnya kondisi Sritex kali ini, Prof? Iya, tadi Mbak Yohana, Mas Indra ya. Jadi kalau saya lihat industri tekstil mungkin banyak yang memprediksi bahwa ini sunset ya. It could be true, tapi juga bisa salah. Karena kita lihat tekstil ini kan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi demand itu ada, apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga kunci kita itu adalah memang meningkatkan daya saing. Di sini kita berbicara terkait tentang biaya produksi, inovasi, dan seterusnya. Jadi saya tetap melihat bahwa ini adalah kasus, begitu ya. Jadi kita belum bisa mengeneralisir bahwa memang ini sedang dihadapi oleh semua perusahaan tekstil. Nah, tentu yang satu lagi kita juga sadar bahwa ada fakta-fakta terkait tentang ilegal penyelundupan ya, yang ilegal dan seterusnya, ilegal impor, dan kami dari kementerian juga akan mencoba
kemudian mengingatkan bahwa law enforcement terkait tentang ilegal impor dan seterusnya ini juga harus sejalan ya ketika kita kemudian melakukan tadi ya bagaimana penguatan daya saing dari industri-industri tekstil yang ada. Ya, gimana Mas Indra terkait dengan betul. Prof? Kita sangat apresiasi lah ya dari Prof. Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan karena sudut pandang ini kan kalau kita juga bisa pilah-pilah dulu ya dari sudut pandang ketenagakerjaannya kita juga apresiasi betul bahwa Presiden Prabowo memberi arahan tidak diusahakan untuk tidak ada PHK. Artinya ini pro kepada pekerja, pro kepada karyawan. Nah di sisi lain kita juga melihat karena keempat kementerian yang dilibatkan untuk menangani atau memberi solusi terkait persoalan Sritex ini kan salah satunya dari Kementerian Perindustrian ya, Prof. Yasirli ya. Dan salah satu penyebab yang menjadikan kondisi Sritex saat ini kan kita tahu juga salah satu persoalannya adalah keran impor yang begitu besar sekali dibuka untuk tekstil ini dari luar negeri bahkan disebutkan khususnya dari Tiongkok masuk ke tanah air dengan mudah sekali sehingga persaingannya terkesan ini begitu Prof. Kurang ada proteksi dari pemerintahan selama ini. Kalau di pemerintahan baru ini kan memang ketempuhan saja nih karena pilotnya pada tanggal 21 Oktober ya Prof ya. Tapi selama ini terkesan tidak ada proteksi sehingga mereka dipaksa bersaing, industri tekstil dalam negeri ini dipaksa bersaing dengan industri tekstil dari luar yang datang dengan keran impor dibuka besar dengan harga murah dan lain sebagainya, akhirnya kelabakan. Apalagi kalau lewatnya itu secara digital gitu. Nah, ini dideteksi nggak ya? Perlu ada proteksi yang ke depan begitu ya Prof ya? Ini ada dalam pembahasan juga Prof? Iya, kami setuju Mas Indra, dan kita aware sehingga sebenarnya saya melihat koordinasi lintas kementerian itu tidak hanya spesial untuk Sritex ya. Jadi kita akan melihat ini secara menyeluruh. Memang ada beberapa regulasi yang kami lihat itu harus kita review ya. Dan kita sudah mulai mendiskusikan itu ya. Menjadi salah satu solusi selain tadi kasus hanya terkait tentang Sritex Mas Indra. Iya. Prof, tapi ada target yang disampaikan oleh Pak Prabowo tidak untuk 4 menteri ini menyelesaikan persoalan Sritex ini sampai batas waktu kapan? Berapa lama begitu? Ada target dari beliau? Kalau kita mengikuti terkait dengan proses hukum, jadi ketika kemudian kasasi itu ya itu kita punya waktu 60 hari ya untuk kemudian sampai keputusan kasasinya seperti apa, Bu. Mbak Johana ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yasirli untuk informasi dan ulasannya bersama Editorial Media Indonesia. Buat semua, Mbak Johana, Mas Indra. Jadi sekali lagi kami melihat ini masih kasus ya sifatnya dari Sritex. Kita belum bisa mengeneralisir bahwa ini adalah semua untuk perusahaan tekstil atau industri tekstil, dan kami yakin sekali lagi bahwa ini menjadi lesson learned juga buat semua perusahaan ya termasuk industri tekstil bagaimana kita lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan ya terkait dengan manajemen risiko. Kita terus meningkatkan inovasi daya saing, dan pemerintah dalam konteksnya hal ini adalah kami dari Kementerian Tenaga Kerja, kita siap bekerja sama. Intinya adalah kita ingin bangsa ini maju dan semua tenaga kerja itu kemudian bisa bekerja dengan baik menuju pada kesejahteraannya. Terima kasih banyak Mbak Johana, Mas Indra. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi pemirsa ulasan bersama Menteri Tenaga Kerja kita Prof. Yasirli. Sebelum kita ulas bersama Bung Indra Maulana. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kita akan langsung menyapa para penelpon yang sudah antri di line telepon untuk menyampaikan pendapatnya dengan editorial Media Indonesia. Sudah ada Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau yang pertama. Kita sapa Pak John Veto. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Indra. Salam Selamat pagi Pak. Ya. Baik, silakan Pak. Tanggapannya terkait dengan Sritex. Ya, menyelamatkan industri tekstil. Yang mana kebelakangan ini memang di industri tekstil ini ada udah puluhan ribu kalau yang di PHK ya. Ditambah lagi yang di Surabaya ini. Di Jawa Timur ini ada karyawan 15.000 ini. Jadi saya sangat bangga juga dengan pemerintahan Prabowo ini. Pemerintahan Prabowo Gibran ini begitu langsung aksi dengan apa yang dinyatakannya pilot ya tekstil ini. Kenapa? Ini dampaknya memang betul-betul dahsyat. Kalau ini terjadi ya, industri tekstil ini tutup itu, bangkrut itu, berapa puluh ribu, mungkin ratusan ribu yang akan di PHK. Ini dampak di Indonesia sangat dahsyat dengan keadaan ekonomi kita yang sekarang nih. Contoh begini aja, pemerintah sangat tepat nih sekarang nih. Begini aja, itu Bangladesh yang sebenarnya itu tekstilnya negaranya negara miskin tapi industri tekstilnya meningkat. Kenapa? Dia kan import dari negara kayak negara Cina lagi, tidak begitu Pak. Contoh kayak kita, betul kata Menteri Tenaga Kerja tadi. Ya. Betul kata dia. Kita ini kan negara kita negara besar. Ini tekstil ini kan betul kebutuhan. Kebutuhan bagi masyarakat? Kalau coba bayangkan 270 juta rakyat Indonesia. Kalau betul-betul apa yang kata Bapak Presiden kita ini, contoh aja, dia memakai kendaraan buatan Pindad, jam tangan buatan Indonesia. Kalau dia bilang baju buatan Indonesia, semua pegawai memakai kostum buatan Indonesia, akan hiduplah industri tekstil kita ini. Berapa juta pegawai kita? Jadi ini sangat bagus ini langkah yang diambil oleh Presiden. Ini kita saya sangat apresiasi, ya. Apresiasi ya. Mudah-mudahan ini kepada industri tekstil yang lainnya juga. Baik Pak John, terima kasih. Tidak ada gelombang PHK gitu ya. Itu aja. Amin. Itu aja saya. Ya. Terima kasih. Harapan kita semua. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau, dan kita ke Jambi. Ada Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yohana dan Waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan. ya. Pengalaman saya 23 tahun yang lalu, Pak Indra, kita berkecamuk dengan kedelai. Hari ini ketergantungan kita pada impor kedelai. Padahal Indonesia mampu memproduksi kedelai untuk dirinya sendiri. Waktu 23 tahun yang lalu itu harga dibom habis-habisan, semurah-murahnya. Maka petani enggan tanam kedelai. Hari ini kita ketemu dengan bom. Bom itu adalah penyeludupan besar-besaran Pak Indra. Orang bebas membawa kain dan segala macam pakaian untuk ke Indonesia. Karena Indonesia pasarannya luar biasa. Menurut saya, proteksi segera diambil oleh pemerintah. Stop seludupan tekstil. Stop. Hukum tegakkan. Kalau kita ingin menyelamatkan negeri ini. Bapak Prabowo, pemerintahan baru, satu-satunya untuk menyelamatkan tenaga kerja kita, stop seludupan yang merajalela sampai kemana-mana. Luar biasa Mbak Yohana. Baik. Harga satu celana saja upahnya 100.000 upahnya Pak Indra.
Padahal dari luar negeri yang selundupan itu harganya 75.000, 60.000. Ini salah satu pembunuhan industri kita. Maka hari ini judul kita stop impor tekstil. Proteksi pemerintah harus tindakan itu untuk menyelamatkan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk tanggapannya. Dan kita ke Mataram, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Margareta, Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dipersilakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Margareta, Mbak Indra. Jadi begini, saya coba evaluasi industri kita di Republik. Faktanya adalah ketika ini menjadi violate dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ini kan persoalannya tidak dalam konteks kebangkrutan terhadap industri. Karena ini proses persaingan globalisasi dunia terhadap proses perdagangan internasional. Nah, kalau kita berbicara pada konteks ketenaga kerjaan, jutaan anak bangsa di Republik ini menganggur yang butuh tentang kerja. Ini sebenarnya yang perlu segera Menteri Kesehatan lewat Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menginstruksikan investigasi fakta terhadap tenaga kerja Indonesia yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita bicara mau menyelamatkan tekstil, ini kan perusahaan, perseroan terbatas. Harus diingat Bung Indra, ini kepentingan perusahaan dalam notabene bahwa mereka menguntungkan diri sendiri, bukan kepada negara. Hanya seberapa sedia membayar royalti kepada negara. Ini harus diingat ini oleh Menteri sekarang. Kecuali negara hadir untuk mengambil defisit investasi mereka untuk kita jadikan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu jelas. Jelas di sana bahwa usaha ini akan masuk uangnya kepada APBN, bukan kepada perusahaan. Ini harus kita garis bawahi. Tadi kata Menteri Ketenagakerjaan, saya tidak setuju bahwa ini kebutuhan dasar. Bukan kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar itu pangan, bukan sandang. Ini bagi sebentar dulu Mbak Indra, kita bicara negara ini untuk kepentingan Republik. Jadi begini Pak Indra, jadi kalau saya berpendapat, kalau kita ini giring kepada BUMN, saya setuju. Karena ini defisit bukan bangkrut. Ini menguntungkan perusahaan, bukan bicara kepada tenaga kerja. Ingat itu, Ya, Pak tenaga kerja kita di Republik ini jutaan masih menganggur. Harus digarisbawahi. Ini menteri kok mikir nggak paham mana sandang, Ya, mana Pak Bion. papan. Terima kasih. Saya tidak setuju. Ya, terima kasih. Baik, Ya, kita sudah tangkap poinnya lah ya. Terima kasih semangatnya Pak Bion dari Mataram, dan sebelumnya ada Pak Ramadan dari Jambi dan Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau. Langsung saja tadi tanggapan dari para penelpon gimana? Masih ada satu hal yang tadi yang menarik sebenarnya dari Pak John Veto ya dari Batam Kepulauan Riau. Bangladesh negara miskin, tidak hanya Bangladesh, mungkin Bangladesh, Vietnam, Uruguay. Negara miskin, tapi mereka adalah industri tekstilnya itu benar-benar hidup begitu, menjadi tumpuan untuk penyokong perekonomian. Ya sebenarnya Indonesia tidak ada kendala juga seharusnya untuk soal industri tekstilnya. Tapi bagaimana negara hadir dalam konteks proteksi tadi. Tadi kan digarisbawahi juga oleh Pak John Veto dan ini menarik. Dan Pak Ramadan bahkan ya menyampaikan proteksi. Harus ada proteksi dari negara ketika sekarang dunia seperti tanpa batas, Yohana. Kita bicara kemudian era digital, lalu sedikit-sedikit kita bicara era disrupsi. Bahwa memang orang bisa mengakses mau beli dari manapun, bahkan dari negara lain. Bahkan kalau kita lihat sekarang mungkin berbagai jenis marketplace, ya kan. Dengan mudahnya kita itu barang dari mana? Kita sebagai konsumen pun juga harus mulai berpikir, ini barang dari mana? Murah sekali kalau ini dari luar negeri. Jangan lihat murah untuk diri kita yang akan beli saja. Tetapi jika ini masif dilakukan, maka industri-industri dalam negeri lah yang hancur. Ketika industri dalam negeri yang hancur, ada persoalan karyawan tadi, ada persoalan stabilitas sosial, ada persoalan kemudian mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Ketika mengganggu perekonomian secara keseluruhan, dampaknya kembali ke masyarakat yang konsumen juga tadi itu. Nah, ini harus juga disadari kesadaran bersama. Tadi kita kritik pemerintah agar segera melakukan proteksi, jangan sampai ada penyelundupan.
Proteksi itu tidak hanya di tempat di pelabuhan-pelabuhan, di berbagai titik dijaga, tapi secara digitalnya juga dong gitu loh. Itu harus diproteksi, jangan terlalu mudah sekali regulasi di bisa segala mengakses. lini. Betul. Sebelum kita ulas lebih jauh lagi terkait dengan proteksi, karena ini menarik sekali kehidupan sehari-hari kita ini semuanya serba digital dan serba mudah karena tidak ada ruang proteksi di situ. Kita akan jeda dulu pemirsa, sejauh mana nanti kita akan bahas dampaknya tanpa ada proteksi dan tidak hanya di tekstil tapi juga di industri lainnya. Sesaat lagi di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia dan Mas Indra, kita masih lanjut karena ini menarik sekali bahwa proteksi ini juga menjadi salah satu strategi Jitu untuk mengatasi hal-hal serupa tidak terjadi, tidak hanya di industri tekstil tapi juga industri lainnya ya. Betul Yohana, tadi kita di awal mungkin bicara khusus Sritex, terus kita bicara agak lebar soal keseluruhan industri tekstil. Benar, Pak Menteri Ketenagakerjaan tadi bicara ini bukan belum bisa digeneralisir. Soal bisa atau belum bisa digeneralisir itu kan nunggu secara teknis dan formilnya ya. Seperti apa sih, apakah sudah sangat berdampak. Nah, kan kita nggak mau sampai ke sana, tapi dugaan-dugaan atau indikasinya sudah mulai ada. Fakta bahwa 7 pabrik sudah tutup terkait tekstil ini juga ada begitu, sudah mem-PHK 15.000 karyawan secara total dari 7 tadi. Kemudian lalu Sritex. Tapi sekarang kita boleh juga bicara tidak hanya soal industri tekstil ini sebenarnya, proteksi tadi ya, konteksnya proteksi. Tetapi berbagai industri lain. Kita bicara industri otomotif. Ketika ada masuk misalnya ke tanah air tanpa merek tersebut mendirikan pabrik, itu kan menggoyahkan merek yang sudah ada di sini, punya pabrik. Artinya apa? Battlefield-nya sama, aturannya beda-beda. Kita mau bicara juga industri media misalnya. Apakah kita akan terus selalu menyalahkan era disrupsi? Disrupsi itu era zaman. Tapi bukan berarti tidak ada proteksi, tidak ada upaya yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena itulah pemerintah itu ada. Karena itulah kita masyarakat membayar pajak untuk pemerintah itu berbuat sesuatu. Dan salah satu yang diharapkan sekarang adalah proteksi. Baru kita kemudian menuntut ke masing-masing kita juga sebagai pribadi anak bangsa ini untuk juga ikut nyadari. Memang enak sih beli baju gitu dari mana gitu ya. Melalui sebuah marketplace murah dari luar negeri lagi gitu kan datang ke sini. Kalau ada orang semacam ini ada secara masif dilakukan oleh ribuan orang yang ada di Indonesia, ya terjadilah kasus seperti Sritex ini. Dan tadi Pak Menteri ya membicarakan secara bisnis masih untung. Karena memang kebijakannya sekarang ini walaupun statusnya di ketok pilot, pemerintah proaktif untuk tetap bisa Sritex ini melakukan ekspor. Itu salah satu strategi tadi yang disampaikan. Tapi kita harus juga lihat fakta. Bursa Efek sudah melakukan suspensi lagi. Artinya perdagangan saham disuspend. Dan ini suspensi ini sudah dilakukan sejak Mei 2021. Artinya jangan kita sembunyikan juga soal-soal seperti ini. Ini fakta tentang kinerja keuangannya. Kenapa BI melakukan itu? Karena ada putusan pilot. Lalu kita juga bagaimana bicara kinerja keuangan di triwulan kedua. Ini saya ambil data ya. Ini sudah disampaikan juga. Ini data yang terlihat karena terbuka kan. Penjualan neto, jadi penjualan neto lebih kecil dari beban pokok penjualan. Itu tidak bisa ditutupi. Penjualan neto dari Sritex ini adalah 131,72 juta dolar atau kalau dirupiahkan adalah 2,05 triliun. Itu dari penjualan netonya. Tapi beban pokoknya, ya kita bicara plot cost ya, itu adalah 150,24 juta dolar atau 2,34 triliun rupiah. Jadi rugi brutonya adalah 18,51 juta dolar atau 289,15 M. Ini nggak bisa kita sembunyikan. Nah, kita bicara sekarang lebih besar. Kita harapkan bagus, lebih cepat tadi Pak Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan diharapkan tidak ada PHK sesuai arahan Presiden. Dari sisi tenaga kerjanya kita apresiasi betul. Hadir untuk mereka karyawan, untuk buruh, untuk pekerja. Tapi dari sisi bagaimana ke depannya supaya tidak tertular dan menular ke industri-industri lain yang tadi sudah kita sebutkan dan cukup menyalakan era disrupsi begitu. Itu kan cara bersembunyi yang paling baik sekarang selalu menyalakan era disrupsi.
kita butuhkan pemerintah untuk hadir dengan proteksi. Tidak boleh itu yang namanya digital terlalu bebas liberal masuk ke Indonesia. Harus diatur, harus ada sentuhan-sentuhan agar berpihak dalam negeri. Karena digital ini bicara tadi soal tekstil, entah itu soal otomotif, entah itu soal media dan lain sebagainya. Kita butuhkan kehadiran pemerintah soal nanti berarti tema selanjutnya kita harus menghadirkan Menkominfo ya Mas Indra ya untuk membahas isu ini. Terima kasih Mas Indra untuk ulasannya di editorial pada pagi hari ini menyelamatkan industri tekstil dengan mengerahkan 4 menterinya pemirsa, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja untuk turun langsung menyelesaikan krisis di Sritex menjadi keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Presiden. Para menteri diminta menyiapkan strategi dan juga skema paling pas untuk menyelamatkan Sritex. Alangkah eloknya bila kolaborasi itu diteruskan. Penyelamatan industri tekstil ialah salah satu kunci untuk meredam laju deindustrialisasi di negara ini yang kini terus menghantui. Demikianlah editorial pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saya Yohana Margarita undur diri, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa. TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.